dan Eropa. Meski sudah berkali-kali diminta tolong, mereka justru ogah membantu Amerika. Selain itu, negara-negara yang biasanya berdiri setia di belakang AS kini mulai berbalik sambil mengancungkan jari tengah. Inggris, Jerman, hingga Spanyol kompak menyekutukan Amerika sampai membuat amarah Donald Trump mendidih. Akankah situasi ini bakal dimanfaatkan Republik Islam Iran untuk mendeklarasikan kemenangan? Cetak Gol coba merangkum Amerika Serikat yang ketakutan menghadapi kemarahan Iran sebagai berikut. Semakin merana akibat perdamaian palsu Donald Trump. Jika ada sebuah frasa yang bisa menggambarkan sosok Donald Trump, maka jawabannya sudah pasti tidak tahu malu. Presiden Amerika Serikat itu masih saja membuat kegaduhan selama perang melawan Iran. Beberapa waktu lalu Trump sempat mengumandangkan takbir kemenangan bagi Amerika Serikat. Bahkan menurutnya, pemerintah Iran tengah memohon-mohon agar lekas berdamai. Namun tak lama berselang, Trump justru menjadi pihak yang mendesak Iran untuk segera menyetujui kesepakatan. Dirinya terus mendesak Iran agar segera membuka jalur perdagangan Selat Hormuz. Bahkan Trump yang terkenal punya kepribadian narsis sampai mengklaim Selat Hormuz sebagai miliknya. We're negotiating now and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. If there were, would have a major story. Di tengah isu negosiasi Amerika dan Iran, Trump sempat menawarkan sebuah perjanjian. Menurutnya, pihak Pentagon bakal menahan serangan yang menargetkan fasilitas energi Iran sampai awal April mendatang. Perintah serupa juga diberikan kepada rezim Israel pimpinan Benjamin Netanyahu yang tidak dibolehkan menyerang. Tujuannya cuma satu, yakni untuk memancing Iran ke meja negosiasi. Akan tetapi di titik ini, kita semua justru dibuat tersadar bahwa setiap patah kata yang keluar dari mulut penjajah sama sekali tidak bisa dipercaya. Meskipun sudah berjanji bakal menahan diri, dua agresor tersebut masih saja menyerang Iran. Memang benar, Amerika tidak bertindak langsung sebagai pengirim serangan. Hanya saja mereka mengizinkan dan membantu Israel untuk menargetkan Iran. Dalam operasi terbarunya, Israel ngobrak-abrik sejumlah fasilitas energi negeri Paramullah. Sebut saja pabrik Yellow Cake atau konsentrat uranium Syahid Rezai Nejad di Provinsi Yazd. Hal serupa turut menimpa fasilitas nuklir terbesar Iran, di wilayah Isfahan. Tindakan beringas itu sampai mengundang perhatian Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengulangi seruannya untuk menahan diri dari aktivitas militer guna menghindari resiko kecelakaan nuklir. Bunyi pernyataan IAEA. Bukannya tanpa alasan, gempuran tak terukur tadi bisa mengancam keselamatan jutaan warga sipil. Sebab dampak serangan tersebut bisa meningkatkan resiko kebocoran hingga menyebabkan radiasi nuklir. Akibat serangan tersebut, Amerika benar-benar kehilangan kepercayaan dari Teheran. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sampai mengutuk Donald Trump yang tidak menepati sumpahnya. Israel telah menyerang dua pabrik baja terbesar Iran, sebuah pembangkit listrik dan situs nuklir sipil. Di antara infrastruktur lainnya, Israel mengklaim bahwa mereka bertindak berkoordinasi dengan AS. Serangan itu bertentangan dengan tenggat waktu yang diperpanjang oleh Presiden AS untuk diplomasi. Pernyataan lebih keras datang dari Majid Musavi selaku Komandan Angkatan Udara IRGC. Dirinya tak cuma mengutuk serangan, tapi sampai mengancam pembalasan kepada para penjajah.
Dunia kembali melihat bahwa kaum mulai bermain api dan menyerang infrastruktur. Kali ini persamaannya bukan lagi mata ganti mata. Tunggu saja, karyawan Amerika dan rezim Zionis harus pergi agar nyawa mereka tidak terancam. Benar saja, Korps Garda Revolusi Islam Iran langsung membalas perbuatan para agresor. Setelah berkali-kali meratakan wilayah Israel, kini giliran Amerika Serikat yang disikat habis oleh rudal IRGC. Negeri para mullah menargetkan sejumlah fasilitas strategis yang berafiliasi dengan AS di Timur Tengah. Salah satunya pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Serangan kejutan IRGC dikabarkan memakan 12 korban dari kubu militer Paman Sam. Menurut laporan, 2 diantaranya tengah dalam kondisi kritis. Insiden tersebut semakin menambah jumlah korban Amerika menjadi lebih dari 300 orang. Namun Iran sadar betul bahwa tamparan keras ini masih belum cukup menumbangkan sang penjajah. Republik Islam Iran segera menghancurkan sejumlah pesawat tanker KC-135 yang terparkir di pangkalan tersebut. Tangkapan momen citra satelit menunjukkan sejumlah armada AS sudah lumer, sementara sisanya cuma tersisa bangkainya saja. Tak cukup di situ, Iran juga memakar sebuah kompleks industri di wilayah Bahrain. Terlihat rudal-rudal pencegat Amerika Serikat tidak berdaya dan ditembus begitu saja oleh proyektil IRGC. Di sisi lain, Iran juga mendapat sokongan dari sekelompok hacker bernama Handala. Mereka adalah aktor yang sebelumnya meretas perusahaan peralatan medis Paman Sam. Kali ini Handala kembali beraksi dengan menargetkan Kash Patel selaku Direktur FBI. Alamat surele dijebol sampai foto dan dokumentasi pribadinya disebar luas. Amerika yang panik langsung menjatuhkan bounty sebesar 170 miliar dolar untuk siapapun yang bisa memberi informasi tentang kelompok Handala. Gagal mencari perlindungan dari sekutu terkuat. Situasi perang yang semakin tidak menguntungkan nampaknya mulai membuat Amerika Serikat merasa gusar. Sayangnya negeri Paman Sam saat ini tengah menyandang status sebagai raksasa kesepian. Kekuatan militer AS mungkin boleh dibilang sebagai yang paling terkemuka. Tapi hal itu tidak diruntuhkan dengan diplomasi yang semakin bobrok di era Donald Trump. Banyak negara mulai angkat kaki dan tidak mau menjadi sekutu Amerika, terutama jika kita berbicara dalam konteks perang melawan Iran seperti saat ini. Amerika sudah beberapa kali mencoba peruntungannya untuk menarik dukungan dari kekuatan besar. Sebut saja seperti NATO dan Eropa yang tidak kunjung menyanggupi permintaan Trump. Seperti hal yang diungkapkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Tangan kanan Donald Trump itu sampai mengungkit bantuan Amerika dalam perang Ukraina yang menurutnya jadi tanggung jawab Eropa. It's in their interest. It's in their national interest. Do you think President Trump criticizing NATO this morning, that sentiment? I think he just made an observation, and the observation is that the United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world. On a war that's happening in another continent, in Ukraine, but when the U.S. had a need, he didn't get positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. So it'll be something to examine. The president will have to take into account down the road. Sementara itu, Donald Trump juga menunjukkan kekecewaannya terhadap NATO. Menurutnya, aliansi tersebut sama sekali tidak berguna selama AS berperang melawan Iran. I want to thank the entire kingdom of Saudi Arabia. Been very helpful, unlike NATO. Saudi Arabia fought, Qatar fought, UAE fought, Bahrain fought, and Kuwait fought even though they shot down 3 of our planes with the finest missiles. Di sisi lain, sejatinya tidak ada yang salah dengan pernyataan Trump dan Marco Rubio. Namun, satu hal yang perlu disadari,
adalah sikap Eropa dan NATO juga dipicu oleh Amerika sendiri. Kita tentu masih ingat bagaimana Trump begitu menggebu-gebu mencaplok wilayah Greenland di awal 2026. Padahal Greenland jelas terdaftar sebagai kawasan otonom Kerajaan Denmark yang merupakan sekutu AS sendiri. Pernyataan Amerika yang menyudutkan NATO dan Eropa adalah gambaran ironi atas bencana yang mereka bangun sejak awal. Hal ini sampai ditertawakan oleh anggota Dewan Kebijaksanaan Iran, Said Jalili. AS menggunakan kekerasan terhadap Eropa terkait Greenland. Tetapi Eropa tidak bersedia bergabung dengan rencana AS di Selat Hormuz karena mereka tahu konsekuensi dari konfrontasi dengan Iran. Trump yang egonya tersenggol langsung berlagak sok kuat di hadapan publik. Dirinya mencecar sejumlah negara seperti Inggris yang tak kunjung mengirim bantuan. Politisi 79 tahun itu bahkan menyebut alutsista that we'll send. This is 3 weeks ago. We'll send our aircraft carriers, which aren't the best aircraft carriers, by the way. They're toys compared to what we have. But we'll send our aircraft carrier when the war is over. I said, oh, that's wonderful. Thank you very much. Don't bother. We don't need it. And we don't need it. Namun celotehan tersebut nampaknya tidak digubris sama sekali oleh Keir Starmer. Perdana Menteri Inggris itu bahkan tegas menolak terlibat perang melawan Iran sampai membentak anggota partai oposisi. The most important thing to get energy security is to ensure we de-escalate this war. I know where I stand on this. We are not joining the war. She wanted to join the war. She didn't think through the consequences, and now she doesn't know where she stands on the most important issue facing this Selain country. Inggris, Jerman yang biasanya cukup lengket dengan Paman Sam juga mulai menjaga jarak. Menteri Pertahanan Boris Pistorius bahkan menolak ikut terjerumus dalam perang Iran. Menurutnya, semua ini merupakan salah Amerika yang telah menyebabkan krisis ekonomi global. Pernyataan serupa juga sempat dikeluarkan Presiden Frank-Walter Steinmeier yang menyebut agresi AS Israel sebagai tindakan ilegal. Terakhir, ada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang masih mempertahankan kebijakannya. Pria 54 tahun itu bahkan menyamakan dampak perang ini dengan invasi AS ke Irak tahun 2003. Kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk dengan dampak yang lebih luas dan dalam ketimbang invasi ilegal ke Irak. Perang ini adalah kesalahan besar yang biayanya tidak kami terima dan tidak bersedia kami bayar, tegas Sanchez. Berkat pertentangan keras terhadap Paman Sam, Spanyol mendapat berkah besar dari Iran. Pasalnya, kapal-kapal negeri Matador mulai diizinkan masuk ke Selat Hormuz. Namun, Iran masih tegas menolak kapal-kapal dari bangsa pro-penjajah, terutama mereka yang berafiliasi dengan ini. Kondisi Amerika Serikat kerasnya pertempuran, terlebih negara adidaya tersebut dikabarkan tengah diburu waktu karena amunisinya bakal segera habis. Sebut saja rudal Tomahawk yang hampir dikerahkan 1.000 unit selama perang dan butuh 2 tahun untuk memasoknya kembali. Apalagi biaya yang harus dikeluarkan cukup fantastis, berkisar 3,6 juta dolar per unit. The Washington Post melaporkan, para pejabat Pentagon masih kepayahan mencari solusi dari masalah ini. Selain itu, pasukan tentara Amerika di Timur Tengah juga dikabarkan semakin menipis. Sampai-sampai Donald Trump dilaporkan bakal mengirim 10.000 pasukan tambahan. Hal ini semakin meningkatkan kecurigaan kita soal jumlah tentara yang gugur selama perang jauh melebihi klaim Amerika Serikat.
Fakta tersebut juga telah dibocorkan juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Abolfazl Shekarchi. بیش از 100 آمبولانس و آمبولانس هوایی و زمینی در طی یک شبانه روز فقط تردد داشتن برای حمل کشته و مجروح. خیلی کشته دادن آمریکایی ها، خیلی مجروح دادن. ولی ما کفش رو که برآورد داریم میکنیم، حالا با اطلاعاتی که از منابع محلی میاد، خیلی کم حساب بکنیم، قریب به 600 تا 800 نفر کشته آمریکایی ها دادن. بین 600 تا 800 کشته تا الان دادن و قریب به 5000 مجروح. این کفه، حتما بیشتر دادن، شک نباید بکن. Di tengah ketentuan ini, hubungan Amerika dan Israel malah tiba-tiba meledak. Menurut laporan, Wakil Presiden AS, J.D. Vance, sempat menelpon dan memarahi Benjamin Netanyahu. Dirinya menyalahkan sang pemimpin Zionis akibat salah memperhitungkan potensi penggulingan rezim Iran. Hal inilah yang kabarnya sempat dijanjikan Netanyahu hingga membujuk Trump memulai operasi Epic Fury. Namun bukannya ambruk, pemerintah Iran justru semakin kokoh meski sudah kehilangan sejumlah figur pemimpin. Menyadari situasi perang semakin sulit, Amerika Serikat dikabarkan mulai mengangkat bendera putih. Steve Witkoff selaku utusan AS di Timur Tengah memohon kepada Iran agar segera melanjutkan negosiasi damai. And we've offered that. We think there will be meetings this week. We're certainly hopeful for it. Hal serupa juga disampaikan pejabat Gedung Putih sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal. Menurut mereka, Donald Trump ingin segera menyudahi perang melawan Iran. Iran sudah agak membosankan lagi bagi Trump. Bukan berarti dia menyesalinya. Dia hanya bosan dan ingin segera menyelesaikannya, kata seorang pejabat Gedung Putih. Akibat sikapnya yang tidak konsisten, Trump mendapat hujatan dari warganya sendiri. Menurut survei, tingkat penolakan terhadap sang presiden telah mencapai titik tertinggi sejak menyerang Iran. Kabarnya sekitar 59% warga AS tidak menyukai kepemimpinan Trump sebagai presiden. Sepatu sneakers pria yang super kece dari Hamzo kini turun harga menjadi 110 ribuan saja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan Amerika yang ketakutan menghadapi Iran seorang diri. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump bakal mengibarkan bendera putih setelah dipermalukan di medan tempur? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.